Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ridwan Said pada acara Membangun Maritim Nasional. Kali ini saya ditemani oleh GM Terminal Peti Kemas Semarang, Pak Taufik. Selamat pagi Pak Taufik. Pagi Pak Ridwan. Apa kabar Pak Taufik? Baik. Waduh, terima kasih sekali kesempatan waktunya untuk Ocean Week. Jadi saya ingin tahu Pak, langsung aja ini TPKS ini sudah cukup lama eksis, terus kemudian sekarang ini kan menjadi pilot project untuk single submission dan inspection joint inspection. Nah, ini ceritanya gimana Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan ini kok TPKS dijadikan sebagai pilot project untuk ini. Ya, baik Pak Ridwan. Sebenarnya ini istilahnya adalah TPFT Pak. TPFT itu tempat pemeriksaan fisik terpadu. Ide TPFT ini sebenarnya sudah lama, cuman di tempat yang lain ini masih belum bisa jalan. Nah ini kebetulan LNSW melihat bahwasanya ini harusnya bisa digabungkan. INSW Pak dalam ini. Nah hanya LNSW ini menunjuk TPKS sebagai piloting untuk pelaksanaan TPFT ini. Kebetulan di Semarang ini Pak, untuk karantina ataupun bea cukai dan terminal peti kemas sendiri ini sinerginya sudah sangat bagus. Hanya kami berembuk untuk membuat semacam sistem bagaimana caranya pemeriksaan ini yang tadinya diperiksa sendiri oleh bea cukai, diperiksa sendiri oleh karantina, tapi kita jadikan satu. Artinya dengan pemeriksaan yang tadinya waktu 4 hari, ini bisa kita reduce menjadi cuma 2 hari. Ini Sekarang udah mulai implementasi Pak? Sudah implementasi mulai tanggal 26 Juni kemarin Pak. Jadi sebenarnya Pak bisa diceritakan secara detailnya itu gimana sih ini sistem ini? Jadi kalau pemeriksaan biasanya Pak yang dari karantina itu kan ada pemeriksaan karantina sendiri. Setelah karantina selesai, ditutup lagi, diperiksa lagi oleh bea cukai. Karena kepentingan yang berbeda-beda. Kalau seperti itu kan berarti ada 2 gerakan yang harusnya itu bisa dipangkas kan Pak. Akhirnya dijadikan satu, kita sediakan satu tempat yang kita namakan TPFT tadi yang di long room. Kita kumpulkan di situ, nanti kita periksa bersama-sama. Jadi dari kapal turun ke tempat pemeriksaan langsung dibuka bersama-sama oleh bea cukai dan oleh karantina dan oleh kita. Artinya kalau seperti itu kan tidak ada lagi 2 pemeriksaan Pak, yang tadinya ada di bea cukai sendiri, di karantina sendiri, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Biaya juga semakin mahal kan Pak, karena kan sekali tarik saja tapi sudah langsung bisa diperiksa oleh 2 institusi, karantina, bea cukai dan TPKS yang lain. Dan itu katanya bisa mengefisienkan waktu termasuk biaya gitu Pak. Betul. Jadi TPFT ini bisa mereduce cost sampai dengan 38 sampai 40% Pak. Yang besar ya Pak? Cukup besar. Yang tadinya ada 2 pemeriksaan, yang tadinya harus menggunakan 2 pemeriksaan TKBM, stripping, stuffingnya 2 kali, tapi ini cuma sekali aja. Tapi itu terhadap komoditi khusus atau komoditi khusus? Komoditi khusus. Yang menurut karantina ini perlu pemeriksaan dan menurut bea cukai ini adalah jalur darat. Itu nggak ada rencana untuk juga diterapkan secara general terhadap semua barang impor yang datang, bukan hanya untuk produk karantina aja.
Sampai saat ini kan yang berhak untuk yang bisa diperiksa ini karantina dan bea cukai, Pak. Mana yang diperiksa karantina saja, mana yang diperiksa oleh bea cukai saja. Nah kebetulan ini komoditi tertentu ini yang diperiksa oleh dua institusi. Emang banyak Pak? Volumenya? Volumenya di TPKS ini kurang lebih sebulan 60 box, Pak. Cukup besar ya? Cukup lumayan. Itu rata-rata apa sih Pak? Anunya? Rata-rata ada yang kemarin tuh sisi ikan, Pak. Sisi ikan kebetulan impor dari Bangladesh. Itu ada produk-produk pertanian juga. Biji-bijian juga termasuk, Pak. Jadi ini sudah berapa lama itu implementasi? Kita launchingnya kemarin 26 Juni. 26 Juni kita bersepakat dengan 3 pihak, Pak. Karantina, bea cukai, dan pengguna jasa kita sosialisasikan untuk bisa mengikuti program ini. Belum ada keluhan Pak dari Justru customer merasa senang, semua mendukung, terutama dari Dinsi ya Pak. Nah, ini mereka mendukung, dan ini alhamdulillah dari KSOP juga kami mendapatkan respon dan support yang positif ya. Artinya langkah ini juga memang harus dijalankan ya Pak di semua terminal, paling tidak ini bisa mengefisienkan yang selama ini butuh kos dan waktu yang panjang. Perlu saya sampaikan terkait dengan joint inspection ya, untuk kepabeanan dan kekarantinaan untuk di Tanjung Mas Semarang ini sedang kita uji cobakan. Nah ini kenapa bisa kita laksanakan dulu, ini berdasarkan Impres nomor 5 tahun 2020 ya. Jadi terkait dengan Impres tersebut tanggal 16 Juni 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Tentu dengan Impres tersebut beberapa kementerian dan lembaga punya tugas-tugas tertentu ya. Antara lain dari Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Mendagri, dan para gubernur. Tentu di dalam instruksi Presiden tersebut ini dalam rangka percepatan logistik barang. Nah terkait dengan joint inspection, untuk pilotingnya single submission dan joint inspection kepabeanan dan karantinaan ini dilaksanakan bersama-sama oleh Bea Cukai dan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu BKIPM Semarang ya. Nah terkait dengan single submission ini, kalau dulu permohonan itu tersendiri ya, dari masing-masing pengguna jasa kepada Bea Cukai dan Karantina dan juga ke KSOP, yang dalam hal ini nanti single submission, satu permohonan semuanya nanti sudah bisa dilaksanakan bersama-sama. Nah, pelaksananya untuk joint inspection ini dilakukan bersama ya. Jadi oleh petugas Bea Cukai dan juga petugas karantina ikan dan pengendalian mutu dan juga pengawasan dari KSOP. Ini dilakukan bersama di tempat yang sama ya. Kalau di Tanjung Mas ini di TPKS ya, yang di situ sudah disiapkan untuk long room-nya yang dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan bersama-sama. Nah ini tentu menjadi percepatan ya, menambah percepatan daripada penanganannya kontainer itu di pelabuhan. Kalau yang dulu itu dilaksanakan sendiri-sendiri itu bisa kurang lebih 3 hari, tetapi dengan dilaksanakannya bersama joint inspection ini bisa memangkas waktu kurang lebih 1 hari 23 jam atau kurang lebih 2 hari. Nah ini tentu akan menambah efisiensi yang cukup besar ya, yang dulunya 3 hari sekarang bisa dilaksanakan 1 hari. Nah secara kalkulasi untuk satu kontainer 20 feet itu kurang lebih ada efisiensi 1,7 juta rupiah. Nah, nanti kan tinggal mengalikan itu ya.
Nah itu kira-kira. Nah inisiasinya tentu ini kita inisiasi bersama-sama ya, dari Bea Cukai, kemudian dari karantina, BKIPM, dan juga dari KSOP, yang mana ini nanti juga masuk ke dalam INSW ya, ke dalam Indonesian National Single Window. Nah ini Pak, satu pertanyaan begini, kenapa pilot projectnya di Tanjung Mas Pak? Ini gini, piloting joint exercise inspection, joint inspection ini, ya, ini memang kebetulan Tanjung Mas ini menginisiasi, ya, sudah menangkap dari impres tersebut. Ya. Ini sebenarnya programnya di bulan mulai Januari Februari sebenarnya. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19, pelaksananya agak mundur. Tapi ini sejalan sekali dengan Impres 5 2020 yang sudah diterbitkan tanggal 16 Juni tersebut. Artinya dari awal dulu sebenarnya sudah mempersiapkan skenario-skenario bagaimana cara untuk memotong birokrasi untuk percepatan perizinan dan penanganan logistik di pelabuhan. Sebenarnya sudah diskenariokan lama. Nah kemudian pelaksanaannya joint inspection ini sudah diuji cobakan untuk 16 perusahaan. Nah, khususnya ini terhadap perusahaan ekspor impor yang dalam hal ini adalah barang-barang yang terkait dengan perikanan ya, perikanan. Nah, ini masih khusus di situ, belum untuk semuanya ya. Nah, jadi ini joint inspection antara kepabeanan dan kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu BKIP. Jadi ini memang inisiasinya datang dari komunitas ya. Di Tanjung Mas ini Pak? Ya, ya. Nah terus saran dan harapan Bapak terhadap sistem baru ini yang cukup efektif dan bagus, barangkali Bapak ada saran terhadap para pengguna jasa dengan sistem itu apa? Ya, nah untuk implementasi ini kami juga sudah sosialisasikan ya kepada khususnya 16 perusahaan yang akan diuji cobakan itu ya, dalam rangka joint inspection ini. Nah setelah sosialisasi maka sudah kita laksanakan di lapangan untuk pelaksanaan joint inspection-nya sendiri. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Tentu di dalam pelaksanaannya kan juga masih ada kendala-kendala. Itu saya juga menyarankan kepada stakeholder semuanya ya, untuk bersinergi semua. Jadi kita sepakat, komit, semuanya kita jalankan yang pada ujungnya ini memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di pelabuhan itu sendiri. Ide awalnya di kita memang karena banyak sekali keluhan dari pengguna jasa kita, baik itu importir eksportir, karena untuk kontainernya mereka itu diperiksa berkali-kali, baik itu oleh Bea Cukai maupun karantina. Padahal seharusnya sih untuk kontainer yang sama, kenapa nggak bisa itu dilakukan satu kali untuk bisa lebih lanjut memangkas waktu dan biaya. Dan itu coba kita konkretkan, kita melakukan pertemuan, diskusi, dan memformulasikan sistem yang sudah kita coba kembangkan mulai Maret. Nah, ketika ada instruksi Presiden, itu kita langsung mengkonkretkan. Sejak tanggal 15 kita langsung merapatkan udah bangun secara sistemnya. Terus kemudian 18 Juni kita menyepakati SOP operasional untuk Tanjung Mas yang mengikat untuk di kami, di Bea Cukai, teman-teman di karantina pertanian perikanan, termasuk dari terminal operator dari BPKS Semarang, ya, dari Pemerindo 3. Dan itu sekaligus berikutnya kami menetapkan tempat untuk jadi tempat pemeriksaan fisik terpadu dengan sesuai izin dan restu dari Pak KSOP Tanjung Mas. Sehingga berikutnya kami mensosialisasikan, memanggil lagi perusahaan-perusahaan yang kami tunjuk sebagai piloting. Ada 16 pelaku usaha yang selama ini menjadi mitranya teman-teman, baik itu karantina pertanian maupun karantina perikanan yang terkait dengan komoditi impor produk mereka. Nah, dari perusahaan itu juga mereka juga pada posisinya siap mendukung, dan waktu itu memang meminta asuran, dan alhamdulillah kita juga disupport sama Perindo 3 dan BPKS. Jika sistem gagal itu dibebaskan biaya sama teman-teman di BPKS. Dan ini bisa berjalan, kita mulai lakukan 26, terus 29 Juni, dan sekarang berjalan, alhamdulillah berjalan lancar.
dari hasil evaluasi yang kami lakukan, alhamdulillah bisa mangkas waktu rata-rata itu 1 hari 23 jam, akhir 2 hari, sehingga itu adalah sisi waktu dan biaya yang bisa kita pangkas. Pertama jelas pemeriksaan dengan joint inspection, 1 kali pemeriksaan, sehingga hanya 1 kali tidak lagi mengeluarkan 2 biaya untuk pemeriksaan itu, baik di bea cukai maupun di karantina. Kemudian tentu mengurangi biaya lagi untuk penarikan 1 kali juga. Berikutnya karena terpangkas waktu hampir 2 hari, itu menghemat lagi biaya penuntukan termasuk demurrage-nya. Kita hitung untuk profit itu bisa hemat sekitar 1,7 juta, 1 juta rupiah untuknya. Dan ini akan lebih dampak lebih besar, semakin tinggi volumenya, semakin sering aktivitasnya, maka akan lebih besar lagi dampak yang ditimbulkan. Nah, kita berharap program ini juga menjadi trigger untuk pelabuhan-pelabuhan utama lainnya, pelabuhan yang lebih besar volumenya seperti di Tanjung Perak, di Tanjung Priok, termasuk di Belawan, sehingga kita ingin adanya efisiensi baik itu secara biaya, mangkas waktu, secara nasional. Dan kita berharap ini bisa menjadi stimulus, bisa memperkuat lagi logistik kita untuk bisa lebih kompetitif lagi secara global. Mungkin itu awalnya, dan sebagai awal bagaimana program single submission dan joint inspection ini bisa diimplementasikan. Jadi ada 2. Single submission itu terkait submit dokumennya, selama ini sendiri-sendiri cukup 1 kali report kali NSW. Kemudian joint inspection adalah selama ini diperiksa sendiri-sendiri, kita lakukan satu tempat khusus dan diperiksa secara bersama yang di set up secara sistem bersama pihak berwenang operator pelabuhan. Itu sih yang harapan Bapak dan saran kepada para pengguna jasa dengan adanya single submission dan joint inspection ini apa Pak? Ya, kita berharap kita ini bisa dilakukan secara mandatori nasional dari pihak pelaku usaha. Jangan ragu, hadir bahwa kita sudah siapkan dan sudah melakukan piloting, uji coba, dan mudah-mudahan nanti mandatori semuanya. Dan kita pun harap ini semua akan lebih membuat bahwa tim usahanya mereka akan lebih kompetitif semua, seperti itu. Jadi nanti kita kalau sekarang kita tunjuk, nanti kita berharap semuanya sehingga bisa sama, jadi nggak usah khawatir semuanya. Dan kita harapan kami sih nanti berlaku secara nasional lah, biar lebih dampak jauhnya, dan mungkin bisa mengadop penuh apa yang kami lakukan, bisa juga di-adjust sesuai dengan karakteristik pelabuhan. Tapi posisi intinya adalah sistem ini sangat efisien dan efektif dan bisa diimplementasikan secara simpel untuk bisa memangkas waktu dan biaya, dan dampaknya di kami sudah cukup dirasakan, itu bisa memangkas hampir waktu 2 hari dan bisa memangkas biaya 1,7 juta per kontainer. Memang tidak banyak, tapi sebenarnya kalau secara volume tinggi itu cukup berarti buat teman-teman pengusaha untuk biar kita lebih efisien lagi. Selama ini memang pelaku usaha atau importir, eksportir itu mengurus dokumen itu masing-masing ke instansi terkait, misalnya ke karantina, ke bea cukai. Jadi ini memerlukan waktu yang lama dan menimbulkan biaya yang tinggi. Dengan adanya single submission dan joint inspection ini tidak terjadi lagi double duplikasi. Jadi sehingga waktunya lebih cepat dan pemeriksaan lebih cepat, dan mobile atau lalu lintas komoditinya lebih cepat keluar dari pelabuhan, sehingga biayanya lebih murah. Dan ini memang kita sudah single submission dan joint inspection ini kita sudah mulai dari Maret. Dari Maret kita sudah kumpul terhadap instansi terkait, bea cukai, karantina pertanian, balai karantina ikan pengendali mutu, dan terminal operatornya sebagai pelindo, dan KSOP. Ini kita sering rapat untuk membuat satu standar operasional prosedur SOP, dan supaya SOP ini betul-betul sangat efektif dan mudah sehingga lalu lintas barang keluar lebih cepat. Setelah itu tanggal 18 Juni kita sudah membuat suatu SOP dan sudah ditandatangani, dan kita sosialisasikan kepada pelaku usaha importir maupun eksportir. Dan sebagai pilotingnya ada 16 perusahaan importir yang kita undang, dan ini yang terus melakukan sebagai piloting terhadap single submission dan joint inspection ini. Dan komoditi pertanian itu yang sebagai joint inspection-nya itu ada kacang tanah,
ada kacang polong, ada kacang hijau, ada millet, ada kurma, ada kostrak, tepung jagung, dan biji kopi. Dan kemarin kita mulai launching pertama itu pemeriksaan joint inspection-nya terhadap media pembawa sisi ikan yang dari Bangladesh. Ini sebetulnya domainnya Balai Karantina Ikan dan Pengendali Mutu. Dan pada minggu kemarin juga sekitar hari Rabu itu kita joint inspection terhadap media pembawa kopi dari Vietnam sebanyak 5 kontainer. Dan ini sudah 2 kali kita mengadakan joint inspection terhadap media pembawa importir. Jadi Pak Ridwan, memang kalau dari segi waktu mesti lebih cepat karena memangkas atau memotong waktu sebanyak 1 hari 23 jam sehingga biayanya lebih murah dan lalu lintas atau pengeluaran barang itu lebih cepat. Jadi tidak terjadi lagi dwelling time, tidak terjadi lagi berupa demurrage. Jadi pengusaha itu betul-betul cost-nya lebih murah. Jadi sehingga barang itu pun cepat terdistribusi. Demikian kira-kira Pak Ridwan. Sebagai gambaran, perusahaan yang piloting ini terhadap karantina pertanian ini ada sebanyak 9 perusahaan, 6 perusahaan itu importir dan 3 perusahaan itu merupakan PPJK. Dan mereka menyambut ini semoga dengan single site mission ini dan joint inspection ini menjadi trigger terhadap pelabuhan-pelabuhan utama lainnya, misalnya Tanjung Perak, Tanjung Priok, dan Belawan. Jadi nanti semuanya menjadi mandatory sehingga semua pelabuhan nanti merupakan serentak untuk melakukan single submission dan joint inspection ini sehingga dwelling time itu betul-betul bisa lebih kecil dan lalu lintas keluarnya barang cepat sehingga kita bisa bersaing di perdagangan internasional ini. Dengan diterapkan joint inspection satu atap antara karantina dan bea cukai, tentunya Ginsi memang mengapresiasi ya dengan adanya sistem ini memang betul menghemat waktu yang tadinya dua jalur sekarang menjadi 1 jalur karena joint inspection tadi. Dan memang saya terus terang mengapresiasi memang di Pelabuhan Tanjung Mas baru pertama kali dilakukan sebagai pilot project Pak. Kita juga mengimbau para importir, gunakanlah kesempatan ini dan sudah jalan tentunya ada kalau nggak salah ada 16 importir. Nah tentunya saya juga mengimbau bahwa 16 importir itu tentunya juga menjadi bagian dari anggota kami. Yang belum menjadi anggota kami mungkin bisa kita gabung bersama, yuk kita bangun perekonomian Jawa Tengah khususnya Pelabuhan Tanjung Mas. Ini memang sistem ini sangat positif. Betul, sangat positif sekali. Karena memang tadinya kita sending submit itu 2 jalur, sekarang sudah menjadi 1 jalur. Dan mengefisienkan waktu. Dari sisi swasta yang importer, itu menguntungkan atau justru memunculkan gejolak dari petugas? Justru dari sisi importer sangat menguntungkan sekali karena proses sistem dengan aplikasi sistem juga mempercepat. Gitu. Proses pemeriksaannya kita bisa sama-sama dengan custom misalnya. Dulu kan jalur merah diperiksa oleh sendiri, custom sendiri, karantina sendiri. Kalau karantina proses pemeriksaannya karena membawa hama apa enggak dengan produk. Gitu. Kalau sekarang sudah menjadi satu dengan join itu kan bisa sekaligus pemeriksaan. Kan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih mudah. Mas, harapan dari pelaku importer dengan adanya sistem itu apa? Harapannya mungkin ini baru sistem di karantina. Saya harapan gini sih, dengan barang-barang komoditas lain nanti juga bisa saya harapkan juga bisa menjadi satu ekosistem. Mungkin dari barang-barang enam atas itu juga bisa menyambung dengan sistem tersebut, ekosistem ini. Lebih harapan gitu. Ini kan baru ke sisi karantina. Mungkin saya mengimbau harapan juga dari produk-produk lain yang ada hubungan dengan arah pembatasan maupun kota.
dengan diadakannya single examination dan pemeriksaan secara bersama ini adalah sangat menguntungkan bagi para importir, eksportir, dan terutama pada anggota DPW ALPI Jawa Tengah dan Yogyakarta. Karena apa? Karena dengan pemeriksaan secara bersama-sama ini maka dapat efisiensi waktu, biaya, sehingga tidak secara parsial dilakukan oleh institusi sendiri-sendiri, baik oleh karantina, biaya cukai, dan lain-lain. Ini secara bersama-sama sehingga bisa menghemat waktu yang relatif singkat, biaya pasti lebih efisien. Karena apa? Seharusnya datangan dalam pemeriksaan yang bersama-sama ini mereka bisa mengurangi kos-kos yang selama ini timbul. Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif Bapak Presiden yang telah melakukan kepresnya dan dilakukan beberapa menteri, sehingga kami dari pengurus DPW ALPI Jawa Tengah memberikan apresiasi yang dalam-dalamnya setinggi-tingginya kepada seluruh institusi yang terlibat di dalamnya, dari Bea Cukai, karantina, dari Pelindo 3 Tanjung Mas Semarang, sehingga bisa terlaksana demikian, sehingga kos logistik ini bisa efisiensi. Saya terima kasih bisa dilakukan serentak dan tanpa halangan di Tanjung Mas Semarang ini.